Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang talqinul mayyit ba'da mautihi. Talqin mayat setelah kematian orang tersebut. Talqin ini kan ada dua. Ada talqin qoblal maut, ada talqin ba'dal maut. Kalau talqin qoblal maut itu para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena hadisnya jelas. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau seorang akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Karena itu maka talqin mayit itu menjadi satu perbuatan sunnah dan ditradisikan di dalam masyarakat muslim. Sepakat para ulama, tidak ada ikhtilaf. Yang kedua, talqin ba'dal maut. Ini ikhtilaf. Talqin setelah mati, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, seperti mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan itu bukan sunnah, bahkan bid'ah, kata mazhab Hanafi. Karena itu maka di dalam masyarakat kita terjadilah pro kontra itu. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak perlu terlibat di dalam pro kontra dan ketegangan. Tapi saling menghargai perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ini bagian dari penafsiran. Dan penafsiran pasti subjektif. Apa itu subjektif? Pasti dipengaruhi banyak hal. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang masih terkait dengan persoalan kematian. Babu ma jaa fi nisyani ahlil mayyiti mayyitahu. Bab pembahasan. Dalam bahasa Arab ini makna bab ini banyak ya. Ada artinya adalah pintu, ada juga artinya adalah pembahasan atau tema yang akan dibahas. Majaa itu diartikan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tentang. Meskipun kata jaa ini artinya datang, tetapi kan nggak mungkin kita artikan datang itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang. Babu majaa, pembahasan tentang fi nisyani, tentang nisyan. Nisyan dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Lalu kemudian bentuk masdarnya adalah nisyan. Lupa. Siapa yang lupa? Ahlil mayyiti. Fi nisyani ahlil mayyiti. Orang yang masih keluarga dari yang meninggal. Mayyitahum. Yang meninggal di antara mereka. Di sini ada dua tafsir, ada dua penjelasan. Apakah yang dimaksud adalah orang melupakan kematiannya sendiri? Yang kedua, orang melupakan kematian dari saudaranya yang meninggal. Di sini bisa dua pemahaman di sini. Nanti kita akan lihat pemahaman yang mana yang pas. Ruwiya marfu'an, ruwiya diriwayatkan. Kata ruwiya itu dari kata rawa. Kalau rawiya yarwa itu nuang, menuangkan air. Itu rawiya yarwa. Tapi kalau rawa yarwi itu meriwayatkan. Jadi bahasa Arab itu nggak pakai syakal, orang bacanya lihat. Kalau bacanya rawiya
Maka itu artinya menuangkan air. Maka muncullah kata tarwiyah. Tarwiyah itu bukan dari kata ro'a. Itu dari kata ro'a. Kita selalu mengatakan tarwiyah itu adalah Nabi Ibrahim bermimpi. Bukan. Itu dari kata rawiyah. Di dalam masyarakat Arab pada zaman Nabi, pada saat ketika haji, Nabi menuangkan air. Cari air di situ. Itu namanya yaumut tarwiyah. Nah, di sini dibacanya bukan rawiyah yarwa, tapi rawiyah yarwi. Tetapi di sini dibacanya bukan roa, tapi ruwiyah. Diriwayatkan. Marfu'an, riwayat ini sambung kepada Nabi. Marfu'. Maka muncullah istilah hadis marfu'. Kalau kita belajar hadis tuh, ada beberapa istilah tuh. Tapi kita nggak usah pikirin nih. Kita ini kan orang awam ya. Yang penting kita tahu nih hadis lah. Tapi kalau dalam pembahasan akademik, orang-orang yang ingin lebih dalam itu ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Macam-macam tuh. Tergantung dari mana dia memandangnya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Tapi itu bagi orang yang ingin mendalami hadis. Kalau kita nggak usah lah dipikirin. Pokoknya hadis gitu aja. Marfu kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Apa hadisnya? Annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad wakkala. Qad. Kalau ada kata qad itu artinya, apalagi ada fi'il madhi di situ. Berarti artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman pasti beruntung. Pasti itu. Nggak mungkin nggak beruntung. Lalu muncul pertanyaan, loh kita kan orang mukmin, kenapa nggak pernah beruntung? Susah betul hidup. Iman ente belum benar. Jawabannya begitu. Ente udah benar nggak imannya? Nah itu introspeksi. Lalu iman yang mana yang benar? Dijelaskan dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung itu orang yang khusyuk salatnya. Ente udah khusyuk nggak salatnya? Jauh dari khusyuk. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang penting kita mendapatkan khusyuk minimal. Khusyuk minimal itu kapan? Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita ingat Allah. Itu khusyuk tingkat minimal. Kita biasanya cuma pertama doang. Setelah itu ingat yang lain tuh. Sholat ingat apa aja muncul tuh. Pikirannya tuh macam-macam. Kalau aja apa yang dipikirin golok. Kalau Kang Apri ayamnya di mana tuh? Masing-masing dengan kerjaannya. Hakim catnya di mana di catnya? Jangan orang curi. Jadi macam-macam muncul tuh pikiran. Kalau Babai lebih hebat lagi. Tendanya di mana? Masing-masing orang dengan pikirannya tuh. Makanya kita ini sholatnya belum khusyuk. Maka jangan heran. Setelah sholat kita masih melakukan perbuatan yang buruk. Karena belum mendarah daging tuh makna sholat. Itu baru satu. Belum yang lain tuh. Apalagi itu banyak tuh. Nanti kalau ingin tahu, baca surah Al-Mu'minun, surat 23 dalam Al-Quran. Itu disebutkan tuh, kalau ente sudah ngelakuin itu tuh, maka Al-Mu'minun. Kalau udah Al-Mu'minun, qad aflaha, pasti beruntung. Tuh gitu. Kita belum menjadi orang yang beriman sesungguhnya, tapi dalam proses menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Proses dalam perjalanan. Tapi lebih bagus dalam perjalanan kalau nggak berjalan sama sekali. Qad wakkala. Wakkala itu mendelegasikan kalau dalam bahasa kerennya. Mewakilkan, mengutus. Maka muncul kata wakil. Ente wakilannya ya. Maksudnya ente yang mewakilin anak. Yang anak utus untuk sebagai pengganti. Nah ini Allah yang utus. Qad wakkala. Allah mengutus sungguh. Biman yatba'ul janazata min ahlil mayyiti malakan. Yang diutus siapa? Malakan. Malaikat. Kepada siapa? Biman yatba'ul janazata min ahlil mayyit. Dari orang yang nganterin jenazah dari keluarganya. Allah utus malaikat tuh. Lalu malaikat tuh ngapain tuh?
idza raja'u min dafniha, apabila keluarga itu selesai pulang dari menguburkan jenazah itu, wa khaffa hammuhum, khaffa itu artinya menurun. Khaffa, maka muncul kata takhfif. Muncul kata khafif. Apa tuh khafif? Dia ringan. Khafifah, ringan. Kalau yang perempuan khafifah, kalau laki-laki khafif, dia ringan tuh. Apa yang ringan? Hammuhum, dia punya cita-citanya tuh jadi kendor tuh. Kalau orang meninggal keluarganya, kira-kira dia muram nggak tuh? Muram tuh. Dia menjadi kendor tuh semangatnya. Mau makan aja nggak enak. Apalagi yang meninggal orang yang dekat dengan kita. Disuruh makan. Meskipun makannya sate, tetap nggak enak tuh. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu terbayang-bayang wajah orang yang dia cintainya. Apalagi yang dicintai itu benar-benar dicintainya hilang. Apa yang terjadi itu? Coba tanya Bang Haji Untung tuh. Ketika meninggal istrinya, apa yang dia alami? Gimana Bang Haji? Sedih banget. Biasanya berdua, biasa berdua, kemudian hilang. Itu gimana rasanya itu? Nah ini sama, pasti khaffa hammuhum. Keinginannya menjadi menurun. Apalagi wahuznuhum, sedih. Nah karena sedih, maka malaikat itu diutus oleh Allah untuk apa? Ayyakhuza kaffan min turab. Ayyakhuza dari kata akhadha, ya'khudu, akhzan. Kemudian ada an ya'khuda, mengambil. Akhadha ya'khudu, mengambil. Mengambil apa? Kafan, satu genggam. Kaf, ini kan kaf tangan nih. Kalau ngambil satu genggam, apa genggam apa? Min turab, dari tanah atau debu. Wa yarmi bihi fi wujuhihim. Lalu kemudian malaikat itu melemparkan, yarmi, melemparkan. Ke siapa? Fi wujuhihim, ke wajah-wajah mereka. Tapi nggak kelihatan tuh tanahnya. Kalau tanahnya kelihatan, kelilipan dia. Tapi ini adalah majas, kias. Bukan kias, tapi majas, metafora, metaforis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia hilangkan itu rasa sedihnya. Wa yaqulu lahum, malaikat berkata kepada keluarga dari yang meninggal itu, irji'u, pulanglah engkau. Jangan lama-lama di kuburan. Ansakumullahu mautakum. Allah melupakan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Tapi di sini bisa dipahami Allah melupakan kematian kalian, tapi itu nggak pas. Mautakum itu artinya orang-orang yang mati di antara kalian. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah malaikat melemparkan debu kepada wajah mereka, fayansawna mayyitahum. Lalu mereka pun lupa. Lupa dengan siapa? Keluarga yang sudah meninggal. Makanya tradisi yang diajarkan oleh agama kita itu melakukan takziah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi malam 1, malam 2, malam 3. Kenapa? Biasanya pada hari pertama sedih banget. Maka orang kalau sedih, jangan biarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri, itu akan naik rasa sedihnya dan itu bisa penyakit. Dan itu bisa membuat dia mati. Makanya tidak heran kalau orang kemudian istrinya meninggal karena dia sedih sekali, lalu kemudian dia nyusul meninggal. Kesedihannya sangat tinggi. Ada kan seorang ustadz punya istri, meninggal. Dia nggak mau kuburin dulu tuh. Sedih dia baca Yasin, dia menangis dan seterusnya. Pas asarnya dia pun meninggal, dikuburkan bersama istrinya dalam kuburan. Itu ada ceritanya dalam YouTube. Kenapa? Kesedihan bisa buat orang meninggal. Maka ajaran kita takziah. Hibur dia. Apa? Ajak ngomong. Jangan sampai dia ingat tuh. Malam 1. Pas kita pulang, dia ingat lagi. Malam kedua datang lagi. Dia lupa lagi. Biasanya orang kalau sedih, diajak ngomong, lupa kesedihannya. Lalu sampai malam ketiga. Ada yang terusin sampai ke-4, ke-7. Biasanya kalau sudah 3 hari, 4 hari, itu dianggap dia sudah mulai melupakan. Makanya salah satu syariat
yang sangat hebat di dalam Islam adalah takziah, menghibur. Di dalam takziah bukan cuma menghibur, tapi mendoakan. Makanya baca tahlil, baca tasbih, tahmid. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan itu kalau dikirimkan pahalanya itu bisa meringankan orang yang sedang ada di dalam kubur. Maka bacalah misalnya Al-Fatihah. Dirumuskan para ulama, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah apa lagi? Qulhu. Habis qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu Rasulullah lakukan. Baca kemudian awal surat Al-Baqarah. Kemudian ditambah lagi dengan ayat kursi. Ditambah lagi dengan 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ditambah lagi dengan tasbih, tahlil, apalagi tahmid, kemudian salawat. Itu semuanya ada dalam petunjuk Rasulullah. Tapi terpisah-pisah. Digabungkan para ulama kita menjadi satu amalan namanya tahlilan. Untuk mempermudah. Ada orang menolak, nggak ada zaman Nabi. Tidak semua ada di zaman Nabi. Tetapi pertanyaannya, apakah Nabi melarang nggak? Nggak ada, berarti ada unsur kebolehan. Yang kedua, di dalam tahlilan itu, apa yang dilakukan? Semuanya syar'i. Semuanya syariat. Kalau semuanya syariat, berarti itu dianjurkan oleh Rasulullah. Rasul nganjurin nggak selawat? Nganjurin. Rasulullah nganjurkan baca Quran? Nganjurin. Maka tidak ada bid'ah di dalam tahlilan. Apa juga maulid. Karena yang dilihat isinya, bukan luarannya. Kalau luarannya memang nggak ada. Seperti yang dilakukan kita pada zaman Nabi, tetapi isinya Nabi suruh. Isinya manis semua. Meskipun tampangnya seperti durian. Berduri kan. Tapi isinya enak. Siapa yang nggak suka durian? Hakim bukan nggak suka durian. Kulitnya aja dia suka. Jangan. Artinya seperti itu. Nah, kita lanjutin ya. Ini menarik ajaran Islam ini. Wa ya'khuduna fi aklihim, setelah mereka lupa terhadap keluarga yang meninggal, wa ya'khuduna fi aklihim. Akhadha fi, dia mulai. Ini bukan mengambil ya, tapi mulai. Dia makan enak. Yang dulu semuanya rasanya sepet tuh. Pahit tuh. Kenapa? Yang dia ingat orang yang dia cintainya. Tapi setelah beberapa hari, makanan sate diembat habis tuh. Semuanya yang enak kedek dia makan tuh. Dia lupa tuh kalau istrinya udah meninggal. Yang dia ingat janda di samping sebelah itu. Jadi sop janda itu. Kalau hakim nggak berani. Coba kalau macam-macam diusir dia. Mau tinggal di mana dia? Paling tinggal di musola at-taqwa. Di samping tuh ada tuh, masih kosong. Di atas. Fi aklihim, dia mulai makan tuh. Wa syurbihim, mulai minum. Wa dhahkim, mulai tertawa-tawa dia. Dia lupa. Baru seminggu istrinya meninggal. Baru seminggu keluarganya meninggal. Wa bai'ihim, dia mulai jual beli. Dagang. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia nggak punya mood ya. Nggak semangat dia berdagang. Tapi setelah itu, dia mulai melakukan jual beli wa syira'ihim. Menjual, baik membeli kan. Jadi menjual dan membeli. Kalau kita artikan jual beli. Kenapa? Ka'annahum, seolah-olah mereka itu lam yakunu minhu. Seolah-olah mereka itu nggak akan mati. Walam yakun minhum, dan mereka bukan bagian dari mereka. Jadi seakan-akan dia lupa kalau ada keluarga yang meninggal, dan dia lupa juga kalau dia pasti mati juga. Akhirnya apa? Panjanglah angannya di situ. Nanti dijelaskan nih. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, orang tidak akan larut dalam kesedihan yang lama itu. Kenapa? Pertama, karena Allah utus malaikat untuk membuat dia lupa. Yang kedua, hidup harus berjalan. Tidak boleh berhenti. Itu maksudnya. Jadi di dalam Islam itu bersedih boleh, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan.
Marah boleh, tapi jangan larut dalam kemarahan yang berlebihan. Begitu yang diajarkan. Anda boleh misalnya bermusuhan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Wajar. Rasulullah juga pernah kan? Tetapi Rasul ditegur langsung oleh Allah. Kalau kita kan enggak. Tapi kita diingatkan oleh para guru kita, jangan terlalu lama kalau bermusuhan atau bersih tegang. Kenapa? Karena itu bisa merusak kita. Waruya, diriwayatkan, dinarasikan, annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, lamma masaha ala dhahri Adam alaihi salatu wassalam, fastakhraja dzurriyyatahu, qalatil malaika. Diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengusap punggungnya Adam alaihi salatu wassalam, punggung kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, fastakhraja dzurriyyatahu, lalu kemudian dikeluarkan, Allah mengeluarkan siapa? Keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Qalatil malaika, malaikat bilang sama Allah, ya Rabb, wahai Allah, la tasa'uhumul ardu, bumi nggak bisa nampung mereka ini. Kalau Nabi Adam itu keturunannya keluar terus, maksudnya apa? Nggak mati-mati. Bumi nggak sanggup menampungnya, kata malaikat. Jadi malaikat juga berpikir dia. Berarti malaikat diberikan pikiran. Ketika dia ngomong sama Allah, itu bukan membantah Allah. Karena malaikat nggak mungkin membantah Allah. Kenapa? Mereka yaf'aluna ma yu'marun. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Maka malaikat itu diprogram seperti program komputer. Kalau lempeng ya lempeng terus gitu loh maksudnya. Tetapi di sini Allah memberikan satu kemampuan berpikir kepada malaikat. Malaikat berpikir, kalau seandainya dari sulbinya Adam keluar anak terus-menerus, bumi nggak bisa nampung dong. Nah itu pertanyaan logis tuh. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, Allah kemudian berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun mautan. Saya jadikan kematian. Maka nggak ada yang namanya ibaratnya ngumpul semua tuh terus-menerus. Pasti ada yang mati, ada yang muncul, ada yang lahir. Berarti seimbang tuh. Faqalatil malaika, malaikat berkata lagi, ya Allah, ya Rabb, la yuhanni'uhumul aish. Kalau kematian kau jadikan, kehidupan nggak lagi enak buat mereka. Kenapa? Dia pikir mati, maka dia nggak akan bekerja. Dia pikir mati, dia nggak akan bahagia. Dia nggak akan senang tuh. Kenapa? Yang dipikirin mati mulu. Coba kalau ente mikirin mati mulu, mau nggak pergi ke pasar? Ngapain gue dagang? Males gue. Kenapa? Pikirannya mati. Sehingga nggak ada semangat. Nggak ada kebahagiaan. Buat apa hidup kalau nggak bahagia kan? Nggak, buat apa hidup kalau nggak senang? Kita kalau makan aja pengen yang enak-enak. Berarti kan senang itu. Coba ente dikasih makan nggak enak, yang basi, mau nggak? Nggak mau, nggak enak. Sama kata malaikat, kalau seandainya kematian kau ciptakan buat manusia, hidup ini udah nggak enak lagi buat mereka. La yuhanni'uhumul ais. Hanna'a itu dari kata hani. Hani itu artinya enak. Hani'an mari'a. Itu enak tuh. Faqala, kata Allah, dia bilang lagi, inni ja'ilun amalan. Saya akan jadikan harapan buat dia. Karena orang punya harapan, angan-angan, cita-cita, mimpi, semangat hidupnya. Maka perlu ada yang disebut dengan harapan. Kalau dalam bahasa organisasi, visi. Perlu ada visi. Kalau nggak ada visi, ente mau ngapain nih? Mau diapain nih? Itu maksudnya. Sama dengan orang punya harapan. Saya punya harapan mau jadi dokter nih. Kenapa jadi dokter? Kalau jadi dokter, duitnya banyak tuh. Harapan kan, kira-kira semangat nggak belajar? Semangat tuh. Dia lupa mati. Maunya dia belajar terus supaya dia jadi dokter. Nggak ada kepikiran, dia akan mati tuh. Apa dia bilang? Hidup 1000 tahun,
lagi tuh. Harapannya selalu harapan yang supaya dia bisa mencapai cita-citanya. Dan ini terjadi sama kita. Karena kita punya harapan, maka hidup kita lebih panjang. Nah, apa yang terjadi? Intah, selesai kan? Fakana tulul amali rahmatun. Kata penulis kitab ini, tulul amal. Tul panjang. Al-amal itu angan-angan, harapan, cita-cita tuh. Itu rahmatun minallah. Itu kasih sayang dari Allah. Kalau nggak ada harapan, nggak ada cita-cita, angan-angan, kita hidup nggak akan bahagia. Kita hidup tidak punya makna. Maka harus ada angan-angan. Anak-anak dikasih cita-cita. Ente mau jadi apa? Macam-macam. Pilot. Naik motor aja nyungsep dulu kan. Jadi pilot. Kalau jadi pilot tuh bingung arahnya kemana, Pak. Nggak ada tanda tuh. Kanan, kiri. Nggak ada lampu merah itu. Ini ada lampu merah aja nabrak mulu. Nah, rahmatun minallahi ta'ala linnas. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Kalau tidak ada panjang angan, maka manusia itu hidupnya nggak akan penuh dengan semangat. Tantazimu bihi asbabu ma'ayishihim wa tastahkimu lahumul umuru wa yataqawwa bihi sani'u ala san'atihi wal 'abidu ala ibadatihi. Karena ada tulul amal, karena ada cita-cita, harapan dan angan-angan, maka tantazimu bihi asbabu ma'aishihim. Tantazim itu menjadi teratur. Intizam. Menjadi teratur apa? Bihi bitulil amal. Karena ada angan-angan dan harapan, maka asbabu ma'aishihim, sebab-sebab dia mencari penghidupan, itu menjadi lebih teratur tuh. Enggak berantakan. Anda mau kerja jadi ini ya. Oh begitu. Jadi teratur hidup. Enggak seruduk hidupnya. Enggak kehilangan arah. Wa tastahkimu lahumul umur. Istahkama itu artinya kuat. Dari kata hakama. Kata hakama itu banyak artinya. Hakama bisa memutuskan. Hakama itu bisa, dari kata hakam muncul kata muhkam. Sesuatu yang jelas, tegas. Tuh. Dari kata ini muncul istahkama. Istahkama itu become stronger dalam bahasa Arab. Menjadi lebih kuat ya. Apa yang menjadi lebih kuat? Buat mereka yang punya angan-angan, urusannya menjadi lebih kuat lagi. Wa yataqawwa, lalu sama itu artinya. Yataqwa menjadi kuat. Dari kata qawya. Muncul taqawwa. Yataqawwa. Bihi, dengan angan dan harapan itu siapa? As-sani'u ala san'atihi. Orang yang bekerja, yang memproduksi sesuatu terhadap pekerjaannya semakin kuat ya. Kenapa? Ada harapan. Yang kedua, wal abidu ala ibadati. Seorang hamba semakin kuat ibadahnya. Kenapa? Ada harapan. Ingin masuk surga. Karena harapan. Coba kalau nggak ada harapan. Apa kita hidup ini? Iya. Fahadha amalun mahmud. Kata penulis kitab ini, inilah angan-angan yang bagus. Mahmud, terpuji. Sesuatu yang bagus. Artinya apa? Ente punya harus angan-angan seperti ini. Dengan harapan, kerja menjadi lebih semangat. Dengan harapan, ibadah menjadi lebih rajin. Kalau yang pertama, kerja menjadi lebih semangat karena Anda punya harapan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Untuk membahagiakan keluarga, nafkah. Makanya dalam Islam, orang yang bekerja, dan bekerja itu karena Allah untuk membiayai hidup dari keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, maka dia pada saat ketika istirahat dari bekerjanya, amsa maghfuran lah. Kata Nabi, ketika dia istirahat sore hari, istirahatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bekerja untuk membiayai hidup keluarganya. Makanya jangan anggap enteng pekerjaan. Nabi pernah, dia lihat ada tangan sahabatnya itu bengkak-bengkak, Pak. Bengkak-bengkak. Ya, kalau nggak habis macul ya habis nebang pohon.
cari kayu bakar. Nabi lihat, Nabi tanya, apa yang terjadi dengan tanganmu? Kata sahabat Nabi, ya Rasul, saya baru saja mengambil kayu bakar yang mendebang. Saking banyaknya kayu bakar yang saya potong, membuat tangan saya menjadi bengkak seperti itu. Nabi pegang tuh tangannya, dicium sama Nabi. Apa kata Nabi? Hadihi yadun la tamassuhun nar. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Artinya apa? Bekerja karena Allah dan bekerja untuk membiayai hidup keluarga, itu bisa menjadi sebab dia tidak akan disiksa di dalam neraka itu. Nah, orang yang bekerja lalu semangat dengan pekerjaannya, al-itqan fi amali itu. Dalam bahasa Arab, dia profesional dalam amalnya, kalau kerja benar-benar tanggung jawab. Maka orang itu dicintai Nabi dan harapan-harapan itu namanya amalun mahmud. Yaitu cita-cita yang terpuji. Kita harus punya itu. Jangan pasrah. Atau jangan melempem. Kalau kerja ya benar-benar kerja. Maka perlu ada ilmu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Itu namanya al-itqan. Nabi kalau nggak salah pernah mengatakan innallaha yuhibbu minal abdi idza amila ahadukum ayyutqina fi amali. Allah cinta banget sama orang apabila dia bekerja, dia itqan di dalam amalnya. Al-itqan itu dalam bahasa Arab artinya profesional. Profesional gimana? Misalnya ente dikasih pekerjaan selesai 10. Diselesaikan 10. Tidak kurang, tidak lebih. Itu wajar. Tapi kalau dikasih kerjaan 10, dia selesaikan sampai 20, itu namanya al-itqan. Melebihi target. Itu maksudnya. Jadi paham nggak? Dia dikasih kerjaan, ini harus selesai ya. Misalnya bersih nih karpet. Tapi bersihnya lebih bersih lagi dari yang seharusnya. Itu namanya itqan. Dan yang seperti itu Allah cinta banget. Makanya Nabi Daud, meskipun dia sudah menjadi raja, dia masih bekerja. Apa kerja Nabi Daud? Hah? Apa pekerjaannya? Pandai besi. Nabi Muhammad SAW. Apa pekerjaannya? Berdagang. Nabi Yusuf, kerjanya apa? Meramal. Bukan meramal dia. Meramal nggak boleh. Dia sebagai wazir, menteri. Sebelumnya dia bukan meramal. Dia mentakbirkan mimpi. Dan takbir mimpinya dari Allah. Bukan dari bisikan jin. Zaman dulu kan jin bisa bisikin. Setelah Rasulullah diutus, tidak ada lagi bisa menguping tuh. Makanya kalau ada yang bilang, dari dukun A, dukun B, jangan percaya. Nggak mungkin, udah tertutup tuh. Bahasanya gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Walaula dzalika, kalau seandainya tidak ada harapan, la tafassakhat azaimun nas. Tafassah, lamnya lam taukid. Artinya sungguh. Tafassah. Tafassah itu artinya akan hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Berantakan. Tafassakhat azaimun nas. Azaim itu dari azimah. Tekad semangat orang akan hancur. Kalau nggak ada amal. Maksudnya angan-angan tuh. Nggak ada tekad sama sekali. Nggak semangat. Walam yatimma lahum amal. Pekerjaannya nggak akan selesai. Walam yatimma tidak selesai, tidak sempurna. Lahum bagi orang yang tidak memiliki tulul amal. Amalnya. Perbuatannya setengah-setengah. Kenapa? Yang dipikirin mati mulu. Mau kerjain sawah, belum selesai. Nanti gue dikit lagi mati nih, udahlah. Takut. Nah, fa'ulima, nanti saya akan jelaskan ya. Fa'ulima, maka diketahuilah annal amala, bahwa angan-angan, harapan, cita-cita al-mazmuma yang tercela itu adalah huwaladzi, cita-cita yang yunsil abda, melupakan seorang hamba terhadap apa? Umur akhirati, urusan akhiratnya. Ada orang cita-cita, lupa dia sholat. Dia kejar tuh bisnis orderan. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakangan, yang penting gue kejar itu dulu. Tuh dia lupa tuh. Kenapa? Dia kejar itu dunia. Wa yuksi qalbahu,
Yuksi, aksa, yuksi. Mengeraskan. Dari kata itu muncul kata kosa, kosyah, keras. Koswah, keras tuh. Asyaddu, koswah, keras banget tuh. Bahasanya gitu. Nah, dari kata kosa muncul kata kosi, orang yang keras hatinya. Tapi kalau mengeraskan hatinya pakai aksa atau yukassi. Jadi ada dua tuh. Kalau nggak pakai aksa atau yukassi. Kalau kita baca di sini wa yuksi qalbahu atau wa yukassi qalbahu, mengeraskan hati. Kalau hati keras, tadi saya bilang orang ngajakin apa aja dia nggak mau dia. Ngaji yuk, gue lu ajarin. Anak bau kencur ngajarin gue. Oh. Pokoknya merasa lebih tinggi itu, hati keras. Itu maksudnya gitu. Wa yusabbituhu sabato sabbato. Yusabbitu. Itu artinya mana'a, mencegah. Anil a'mal as-salihah. Amal yang bukan amal, harapan yang buruk, angan-angan yang buruk itu yang pertama yang melupakan urusan akhiratnya, yang mengeraskan hatinya dan mencegah dia dari amal soleh. Itu maksudnya. Maka di dalam perkataan ini yang ditulis oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Mukhtasar yang diringkas oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berarti ada dua amal. Ada dua harapan. Apa? Harapan yang terpuji dan harapan yang tidak terpuji. Amalun mahmud wa amalun mazmum. Kalau harapan yang terpuji, maksudnya ente punya harapan panjang yang memotivasi ente mengatur kehidupan ini menjadi lebih baik. Bekerja itu baik. Harapan itu membuat ente menjadi lebih baik dalam bekerja. Membuat ente lebih semangat dalam ibadah. Itu maksudnya. Itu harapan tuh. Kalau nggak ada harapan, kita nggak akan semangat ibadah. Itu namanya amalun mahmud. Bisa dipahami nggak nih? Yang kedua, amalun mazmum. Apa itu amalun mazmum? Satu harapan yang membuat ente jauh dari Allah. Ente kejar tuh dunia sampai Allah lupa. Sholat dia lupa, puasa dia enggak. Bahkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang haram dia tabrak terus. Dia lupa itu diharamkan Allah. Itu namanya amalun mazmum. Maka ada satu cerita nih. Cerita seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau dia berdoa, pasti doanya dikabulkan Allah. Orang ini pernah juga disebutkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Kata Nabi, ada seorang yang kalau dia angkat tangannya berdoa, Allah nggak akan tolak tuh doanya. Lalu kata Rasul kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan orang itu, coba dekati dia, mintakan doa kepada dia. Untuk supaya Allah ngampuni dosa-dosa ente. Kata Nabi. Di antara sahabat Nabi yang ketemu itu, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Siapa orang itu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, kita sering dengar tuh. Wali min auliyaillah, yang dia menjadi wali bukan karena seperti kita belajar. Bukan karena dia ulama. Bukan karena dia orang-orang yang menjalankan ibadah seperti ibadahnya para sahabat Nabi yang luar biasa. Tapi karena birrul walidain. Karena apa? Karena dia bakti sama orang tuanya. Dan dia menjadi seorang sufi yang sangat ternama di wilayah Yaman. Di mana Yaman tuh? Di mana Yaman? Kebun Jeruk. Dekat Kampung Rawa tuh nih. Nah, Kampung Rawa nih 3 nih. Dulu Rawa kali. Dulu Rawa kali ya sana. Nah, Uwais Al-Qarni itu kerjaannya dia cuma penggembala unta. Dia habiskan waktunya di padang pasir, tapi hatinya nggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang ulama datang ke tempat dia bertanya, "Ya Uwais, engkau bekerja dari pagi hingga petang, apa yang membuatmu begitu sabar dalam pekerjaanmu?" Apa dia bilang? "Coba kau lihat unta-unta itu. Aku pandang mereka
Tapi mataku bukan kepada unta, tapi yang menciptakan unta. Artinya apa? Bukan unta yang dia lihat, tapi siapa yang menciptakan unta. Aku pun mengembala karena ini adalah amanah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sampai seperti itu. Lalu kemudian ketika Umar bin Khattab meminta dia untuk tinggal di Madinah. Karena Rasul punya pesan, kalau bertemu dengan dia, minta doa. Jadi minta doa kepada ulama, penting tuh. Kenapa? Umar bin Khattab aja yang sudah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib, Madinatul Ilmi, orang yang ilmunya luar biasa. Kalau mau bertanya tentang ilmu kepadaku, melalui Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu. Tapi untuk masuk ke kota harus masuk pintu gerbang. Siapa yang pintu gerbangnya? Ali bin Abi Thalib. Sampai dia minta doa kepada orang ini. Kenapa? Karena dia adalah wali min auliyaillah. Nah, dari sini kita kalau ketemu orang-orang yang soleh, yang kita tahu akhlaknya bagus, kita minta doa sama dia. Minta doa bukan cuma ludahnya kita minum, kan ada jam itu. Lupa, bisa sakit itu, bisa mencret-mencret. Doanya diminta. Airnya nih. Ada ludahnya, udah meler-meler, enak juga gitu. Hah? Dulu. Kalau orang nggak pernah mandi, kita mau minum itu. Nah, kalau doanya ya ada dasarnya kan. Tapi kalau Rasulullah, ya boleh. Karena Rasulullah itu nggak ada bagian pun yang naik keringatnya aja luar biasa baunya. Coba ada kita punya ustadz keringatnya bau, itu mau minum? Kan enggak juga kan. Tapi doa penting. Karena ada dasar. Kata Umar, tinggal di Madinah. Apa kata Uwais? Padahal kalau dia tinggal di Madinah, itu difasilitasi semua. Pada saat Umar jadi khalifah, apa dia bilang? Enggak, saya enggak tertarik dengan itu. Saya cuma dua saja. Yang pertama saya rawat ibu saya, yang kedua saya dekatkan diri kepada Allah. Cuma dua. Itu yang membuat dia namanya amalun mahmud. Amal yang bersifat terpuji. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut nih. Kita lagi mau habis nih. Wa kana Hasan al-Basri, ada seorang ulama tabi'in sufi terkenal namanya Hasan al-Basri. Kata Basri itu bukan nama ya, tapi adalah tempat dia tinggal. Namanya Hasan. Tapi karena dia dari Basra disebut Hasan al-Basri. Sama dengan Syekh Nawawi, disebut Syekh Nawawi al-Bantani. Bukan namanya al-Bantani karena dia dari Banten. Fakhruddin al-Bantani. Bukan namanya al-Bantani, namanya Fakhruddin. Tapi karena dia dari Banten, dia sebutkan dirinya al-Bantani. Junaid al-Batawi, ulama dari Betawi itu. Ada yang di Mekah terkenal. Itu luar biasa itu. Ada Syekh Arsyad al-Banjari. Jadi ulama-ulama Nusantara kita itu terkenal di Mekah. Terkenal di wilayah Hijaz zaman dulu. Saking terkenalnya, makanya Indonesia harum tuh di Saudi Arabia. Cuma sekarang Indonesia bikin jelek tuh masyarakatnya. Kenapa? Bagaimana enggak? Misalnya itu tuh kiswah Ka'bah dipotong. Dibawa pulang, ditangkap. Macam-macam lah kita orang-orang kita di sana itu. Bikin jelek bangsa Indonesia. Tetapi kalau bicara tentang ulama-ulama Nusantara kita yang tinggal di Makkah, Syekh Yasin Al-Padani itu. Pernah dengar ya? Nah, saya termasuk sanad keilmuan saya nyampe ke Syekh Yasin Al-Padani. Alhamdulillah. Meskipun saya nggak belajar di pesantren, tapi sanad keilmuannya sampai. Kenapa? Dari Syekh Yasin Al-Padani itu punya murid dua. Yang pertama Syekh Abdul Hamid Ad-Dari di Prapanca. Dia murid langsung, tapi udah meninggal. Nah, salah satu murid dia itu adalah ada Mahmud Abdul Salam Mahmud. Yang encingnya masih kawin dengan Haji Arif. Abangnya itu. Ya, yang di Mekah tinggal. Sekarang udah balik, udah meninggal. Yang kedua, Profesor Said Agil Husin Al-Munawar. Itu muridnya saya Yasin Padang. Nah, sanad keilmuan saya itu sampainya ke Profesor
Said Agil Husain Al-Munawwar. Jadi semua kitab-kitab itu udah diijazahkan dari dia ke saya. Makanya alhamdulillah ya, meskipun kita bukan orang pesantren, tapi nggak ada kesulitan membaca kitab. Kenapa? Barakatul isnad tadi. Karena keberkahan dari isnad tuh. Sanad tuh keilmuannya. Jadi nyambung sampai ke ulama-ulama di atas tuh. Jadi kalau saya baca Sahih Bukhari itu nyambung sampai Imam Bukhari itu. Alhamdulillah, itu enaknya. Nah, Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan radhiyallahu anhu yaqul al-ghaflatu wal amalu ni'matani azimatani 'ala ibni Adam. Ghaflah, lalai. Lalai itu lupa, nisyan. Wal amalu, harapan. Kata Hasan Al-Basri, nikmatani, dua nikmat, dua anugerah yang besar, azimatani. Buat siapa? Ala ibni Adam. Buat anak keturunan Adam tuh. Kalau ente nggak lupa, nggak ada harapan, hidup tuh nggak enak. Maka ada kata nisyan, dilupain tuh. Apa? Lupa kesedihan, lupa kita pernah dibohongin orang. Lupa itu. Coba kalau ente ingat terus. Ini gue dibohongin terus sama dia nih. Kemana-mana dia ingat. Hidup enak nggak tuh? Nggak enak tuh. Lupain aja. Nggak usah dipikirin. Kalau ente dikata-katain orang, biarin aja. Nanti dia berhenti sendiri. Nggak usah dibales. Nah, kalau kita balas, tambah rame. Hah? Oh iya, biarin aja. Misalnya dia bilang gini, ente gini. Ah, biarin aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga mulut orang. Mulut dia. Kita diam aja, nggak usah direspon. Maksudnya gitu. Kalau direspon, itu jadi tambah panjang tuh. Ibarat api, kalau dikasih air, mati dia. Tapi kalau dikasih bensin, biarin aja kita, diamin. Nah, itu namanya ghaflah. Lupa, dilupain aja. Wal amal, harapan. Ni'matani azimatani ala ibni Adam. Itu adalah dua anugerah besar yang diberikan Allah kepada Ibnu Adam. Anak cucu keturunan Adam. Walaulahuma, kalau tidak ada dua ini, kata Hasan Al-Basri, masyal muslimuna fit thariq. Orang muslim nggak akan berjalan di jalan. Apa yang dilakukan? Ya nggak kemana-mana. Kalau nggak ada ghaflah, nggak ada amal. Nggak ada amal apa? Nggak punya semangat. Ngapain gua ke sono? Males gua. Atau dia nggak punya sifat ghaflah. Udahlah, gue fokus aja lah. Makanya di dalam Islam, itu jangan ibadah mulu, tapi lupa dunia. Jangan. Jangan dunia mulu, tapi lupa akhirat. Enggak, harus seimbang tuh. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Cari tuh rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupain dunia. Kenapa? Dunia buat jalan ke akhirat. Ente kalau nggak punya duit, gimana ente mau sedekah? Kalau ente nggak punya duit, gimana ente ngeluarin zakat? Kalau ente nggak punya duit, nggak mungkin terjadi santunan anak yatim. Tuh. Kalau nggak ada duit kan? Nah, dengan duit itulah kita kemudian bisa banyak membantu orang. Dan itu pahala. Itu maksudnya gitu. Nah, kita lanjutin. Wa ta'attalatil asbabu ala ahliha. Ta'attol itu artinya rusak. Ta'attol, rusak. Seperti misalnya hadal mis'at ta'attal atau muta'attil, dia rusak tuh, enggak bergerak tuh. Dia punya apa tuh? Apa mis'at? Apa mis'at tuh? Lipnya tuh, lip. Muta'attil, dia rusak, atau ta'attol, dia rusak. Nah, kata ta'attol itu artinya rusak tuh. Apa yang rusak? Al-asbab ala ahliya. Sebab. Sebab itu artinya sesuatu yang membuat orang melakukan sesuatu. Itu sebab. Makanya kita ini dalam bahasa Al-Hikam. Itu ada kitab Al-Hikam yang susah dibaca orang dan susah dipahami. Itu ada namanya makam kita masih makam asbab. Bukan makam tajrid. Kalau kita sudah masih makam asbab, kita butuh yang namanya dunia. Tapi kalau makam tajrid, udah nggak butuh lagi dunia. Seperti Nabi Ibrahim. Dia disuruh minta sama Allah. Dia bilang cukup. Allah tahu keadaanku. Kalau sakit nggak berobat. Itu tajrid tuh. Boleh. Tapi bagi kita jangan. Karena kita masih asbab. Coba ente kalau sakit nggak berobat. Mati. Begitu. Beri angin terus.
Pokoknya nggak enak tuh. Tapi kalau orang makamnya tinggi, dia sabar. Surga dia. Itu namanya makam tajrid. Kalau kita harus berobat, namanya makam asbab. Ini yang perlu, jangan salah paham ya. Karena banyak orang salah paham tuh ngaji dengan mu'allim tuh. Salah pahamnya begitu. Jangan salah paham. Kita makamnya masih makam yang masih disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Yang kedua, cari fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cari tuh sesuatu yang bisa membuat ente hidupnya lebih nyaman. Disuruh nyari rezeki. Tapi bagi orang-orang yang makamnya tajrid, dia dekat sama Allah saja. Nah, wa ta'attalatil asbabu ala ahliha wa adda dzalika ila dararin azim. Dan itu bisa mengantarkan dia kepada bahaya yang besar. Doror. Bahaya azim yang besar. Kenapa? Li'adami, karena tidak ada man yaqumu bi amri ma'asyim. Karena tidak ada lagi orang yang ngurus kehidupannya. Coba kalau petani tidak ada amal dan tidak ada goflah, nggak ada beras. Kenapa? Petani nggak mau nanam. Yang dipikirnya apa? Mati gue nih. Nggak mau nanam. Kalau nggak ada beras, kita akan apa? Tuh. Atau orang penjahit, dia nggak mau lagi jahit. Kita mau pakai apa? Jadi antara kita dengan yang lain itu saling membutuhkan. Kalau semuanya tidak punya amal, maksudnya harapan, semuanya nggak ada ghaflah, nggak akan ada kehidupan ini. Itu maka kata Hasan Al-Basri, kedua hal ini adalah ni'matani azimatani. Kalau seandainya tidak ada kedua ini, maka orang nggak akan jalan di muka bumi ini. Dan orang tidak akan melakukan usaha. Dan itu bisa membuat satu bahaya yang besar. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang jualan, tidak ada lagi orang yang jahit, tidak ada lagi orang yang nanam padi, tidak ada lagi orang yang benerin sesuatu untuk kehidupan kita, kebutuhan kita. Itu maksudnya. Wa kana Mutarrib ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, ada seorang sahabat Nabi dan dia ketika hidup pada zaman Nabi itu masih umur 7 tahun. Jadi namanya sahabat kecil. Kalau bapaknya itu sahabat dengan Nabi, Abdullah bin Sikhir. Ini anaknya nih, Mutarrib bin Abdullah. Siapa dia? Tadi sahabat kecil. Radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, "Lau alimtu waqta ajali la khasyitu ala dhahabi aqli." Atau dhahabi aqli. Kalau saya tahu kapan saya mati, nih, kapan ajalku tiba, la khasyitu ala dhahabi aqli. Saya pasti takut akalku akan hilang. Maksudnya apa? Dia akan panik. Ente kalau mau mati 2 hari lagi, panik gak? Panik gak? Akal sehatnya hilang tuh. Panik dia. Kenapa? Waduh, gue 2 hari lagi mau mati. Mau tidur gak bisa. Mau makan gak enak. Mau jalan juga gak mau. Tuh. Kenapa? 2 hari lagi mati. Tuh pikir. Untungnya Allah nggak kasih tahu kita kapan mati. Tuh. Coba kalau Allah kasih tahu ente matinya. Ente mati tanggal 17 Agustus. Kapan? Berapa hari lagi tuh? 3 minggu lagi. Nggak akan dagang dia. Dia ke masjid aja dia adzan. Belum waktu zuhur dia adzan. Gelisah hidupnya. Semua orderan ditutup sama UU. Orderan apa? Merah putih, baju merah putih, tutup. Kenapa? Gue mau mati tanggal 17. Makanya kata Mutarrib, kalau seandainya saya tahu waktu ajalku, apa dia bilang? La khasyitu ala dhahabi aqli. Saya khawatir akalku akan hilang. Maksudnya panik dia. Kalau orang akalnya hilang itu panik tuh. Nah, karena itu maka kita dibuat oleh Allah tidak tahu kapan kita mati. Tidak tahu di mana kita akan mati. Tapi ingat, di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi dikatakan, kalau ente mati di tempat itu, berarti ente terbuat dari tanah. Itu. Nah, pernah kan? Misalnya saya beri contoh, datang dari Jawa, tinggal di sini. Tinggalnya di Kemanggisan, dekat Gang Harun. Gang Harun tuh, di depan toko bangunan, ada orangnya. Gang Harun, ada toko bangunan. Berarti dia terbuat dari tanahnya Kemanggisan. Tanah Kemanggisan, tanah konflik. Nah, seperti itu kata di dalam Mukhtasar Al-Qurtubi.
Artinya apa? Ada hikmahnya. Kalau kita tidak tahu kapan kita mati, kenapa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kita mempersiapkan diri untuk nyambut kematian. Jadi banyakin amal tuh. Kenapa? Karena kalau hari-hari berlalu kita tanpa ada kebaikan, kita menyesal. Ini kita udah berlalu berapa jam nih? Tapi alhamdulillah kita bersyukur, kita isi dengan pengajian tuh. Coba kalau kita nggak isi dengan pengajian, nongkrong di jalan, godain orang, bikin susah orang. Nah ini bisa menjadi sesuatu yang negatif buat kita. Nah kita teruskan. Walakinna Allah Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yamunnu ala ibadihil ghaflati anil maut. Yamunnu ala ibadihi bil ghaflati anil maut. Tapi Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya bil ghaflati anil mauti fi ba'dil awqat. Dia lupa dengan kematiannya fi ba'dil awqat. Di waktu-waktu tertentu. Misalnya lagi makan sate, dia nggak ingat mati. Coba kalau lagi makan sate ingat mati. Nggak enak tuh sate itu. Nah di situ maksudnya. Tapi pada saat yang lain, dia ingat mati. Misalnya apa? Ketika ada keluarganya meninggal, dia tak jadi ingat. Tapi setelah pulang, ingat nggak? Dia lupa lagi, nonton sinetron. Sampai di rumah, dia buka YouTube, nonton lagi. Lupa lagi. Nanti ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Wah, lupa dan mati nih. Kemudian dia lupa lagi. Ada yang ngajakin kemana? Babe Sadeli. Ini Haji Poju katanya ngajakin hari Minggu. Saya tunggu-tunggu nggak ada kabar. Babe Sadeli. Pending. Goblok. Dia goblok bukan Anil Maut, Anil Traktir. Anil Magan. Nah, kenapa? Liyahna'u bil ais, supaya mereka yahna'u. Yahna itu merasa enak dengan kehidupan. Sehingga dibuat lupa tuh oleh Allah. Tapi sewaktu-waktu fi ba'dil aqad dia ingat lagi. Makanya nggak mungkin orang ingat mati terus. Kita kan nggak mungkin ingat mati terus. Kadang-kala kita ingat mati, besoknya lupa. Nah, kalau nggak begitu, hidup nggak enak. Itu maksudnya gitu. Walau la dzalika ma tahanna'u bihi. Kalau seandainya tidak ada itu, maksudnya al-ghafla anil maut, maka mereka nggak akan merasa nyaman tuh. Bihi dengan kehidupannya, wala qamat bainahum aswaquhum. Dan pasar-pasar nggak akan rame. Gitu loh. Sepi itu. Sekarang aja Tanah Abang sepi. Kenapa? Karena ekonomi mulai turun tuh. Kenapa sepi? Saya pernah diberitahu di Masjid Al-Barakah di Rumah Susun Tanah Abang, dia bilang, dulu Ustadz, waktu COVID, pemasukan tromol masjid kita, itu 15 juta, COVID. Kalau sebelum COVID, saya bilang, oh di atas 25 juta. Satu Jumat. Sekarang kok nurun tuh? Dia bilang, bagaimana nggak nurun? Sekarang lihat tuh jalan sepi. Saya kan mengajar malam Sabtu di situ. Lihat sepi, memang benar sepi. Itu tandanya bahwa orang sudah tidak lagi berinteraksi di situ. Ekonomi mulai turun. Orang tidak lagi ke Tanah Abang. Sekarang orang berjualan pesan dengan online. Dan nggak lagi seperti itu. Dan dia itu masjid, meskipun masjidnya nggak begitu besar, dia bisa menggaji 5 orang. 3 jadi imam, 2 muadzin. Kalau kita lebih banyak lagi muadzinnya. Iya, Pak ya? Muadzinnya sampai 20. Tapi nggak ada yang dibayar. Imamnya macam-macam loh. Dengan 5 aliran mazhab. Bukan 4 mazhab lagi, 5. Ada adanya Ocet. Ada macam-macam. Tapi nggak dibayar tuh, kasihannya tuh. Tapi itu kapan-kapan dibayar kan. Mudah-mudahan. Nah, di sana tuh saya tanya begini. Kok mampu bisa membayar mereka? Saya tanya berapa? Itu di masjid itu ada kamar, dia nempatin kamar itu. Kamar itu nempatin. Berarti ada 3 bukan 5. Tapi yang 2 ini tinggal di luar. Nah, 3 nih. 3 kamar bawa istrinya. Gajinya 2,5 juta. 1 orang. Berarti kalau 3, 7,5 juta. Ditambah 2 yang di luar. Sekitar 2,5 kali 5. Berapa itu? Dia bayar 1 bulan sekali. Saya bilang, duitnya ada nggak? Ada, Ustaz. Nggak usah khawatir kita. Tuh, bayangkan. Padahal dia penghasilannya nggak dari mana-mana, kecuali dari tempat itu aja. Itu luar biasa tuh. Bagi saya luar biasa ya. Karena mampu menggaji orang.
Ya mudah-mudahan kita nanti akan gitu juga kan. Ada orang yang bisa fokus jadi imam, nggak pakai lagi tuh, pakai jadwal lagi, Bay. Oh, khusus dia. Kasihan orang dijadwalin lagi enak-enak dagang suruh datang tuh. Yang mau jualan, Allah. Jadwal gue nih. Datang dia capek-capek. Hah? Gak ingat mati. Kalau ingat mati, dagangnya nggak rajin dia. Biarin aja nggak ingat mati ya. Ingat bini, dia ingat bini. Oke, kita lanjutkan. Fa inna fallahu yaj'aluna minal ladzina yadhkuruna al-mauta wa la yulhihim dzalik an a'mali akhiratihim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ini tarekahnya Syaziliyah ya. Abdul Wahab Sya'rani, seorang wali min auliyaillah. Dia berdoa, ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu ingat mati dan tidak dilupakan oleh kematian dari amalan-amalan akhirat mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau disimpulkan, sekali lagi, yang pertama harus seimbang. Ada amal mahmud. Kalau punya harapan, harapan yang bagus. Tetapi kita jauhi amal mazmum tuh. Apa amal mazmum? Amal mazmum itu adalah ente nunda-nunda taubat. Kenapa? Karena merasa masih punya waktu panjang. Itu amal tuh masuk. Yang kedua, sibuk ngumpulin duit sebanyak mungkin. Tetapi karena apa? Karena dia takut miskin. Daripada takut Allah. Itu dianggap amal mazmum. Yang ketiga, tandanya adalah ketika ibadah kita tidak khusyuk, maka itu tanda tuh bahwa kita lebih dominan amal mazmum. Yang kedua, riya. Kalau melakukan suatu ingin dipuji orang, popularitas. Makanya di dalam Mukhtasar Ihya kemarin saya mengatakan jangan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu untuk mencari popularitas. Kenapa? Anda akan susah, Anda akan kecewa. Ngajar aja. Yang dicari apa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ilmu, tetapi ilmu digunakan wasilah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Kalau Allah kita kenal dengan baik, hidup kita aman tuh. Itu begitu. Insya Allah nanti pada pembahasan Ihya Ulumuddin yang kita bahas, itu akan masuk pada bab-bab yang paling inti. Sekarang masih diantar tuh pada pembahasan tentang ilmu dulu supaya kita paham. Nanti dijelaskan apa itu ilmu yang terpuji, apa ilmu yang tidak terpuji, supaya kita bisa menghindar. Saya pikir ini yang saya sampaikan sudah jam 9:04. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab ini bisa kita renungkan, kita bisa pahami bahwa dalam kehidupan ini ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.